저기요? 삼촌 오면 나랑 하고 싶을 거야. 가지마. 인간의 몸에서 나오거라. 뭐야 이거? 신동이 죽는다고? 그게 무슨 말이오? Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 2 drama mistik pop-up bar yang dirilis tahun 2020. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Choi Jin-dong memberitahu sudah mengecek kembali barangnya. Dan ternyata barang ini dibeli secara online, tapi dia datang ke sini dan minta pengembalian penuh. Pria itu minta maaf, kemudian pergi. Mereka berdua saling bertanya kenapa ada di sini. Kang Be memberitahu bahwa dirinya adalah karyawan di supermarket ini. Yorin mau membawa Kang Be ke kantor security. Dia pikir Kang Be bohong dan ingin mencuri lagi. Woo-ju menghentikannya. Dia mengajak Yorin bicara. Woo-ju meminta Mr. Smith masuk. Dia memperkenalkan dirinya pada Yorin. Woo-ju memperlihatkan informasi mengenai Mr. Smith. Dia adalah direktur CIA. Mereka berdua terkejut. CIA 국장이요? Woo-ju memberitahu Kang Be baru saja masuk tim mereka, jadi belum tahu hal ini. Woo-ju mengatakan pada Yorin, jangan sok tahu atau sok kenal pada mereka, karena dia bisa mati. Yorin memberitahu itu yang dia harapkan. Dia kehilangan pekerjaan sebagai pengawal karena mereka. Kang Be minta maaf padanya. Bye Yorin. Setelah Yorin pergi, Kang Be menyapa Mr. Smith. Ternyata dia mahir bahasa Korea dan dalam sekejap berubah menjadi Gui. Pulang kerja, Kang Be masuk ke kedai. Dia bingung sebenarnya dia ada di mana. Gui dan Woo-ju memanggilnya. Gui memberitahu mereka sedang ada di dunia mimpi. Hari ini adalah kontes lotre dunia mimpi yang selalu diadakan setiap tahun. Ini seperti kontes olahraga arwah. Semua orang yang ada di sini sudah meninggal. Pemenang kontes hari ini bisa memberitahu keturunannya nomor lotre yang akan menang. Woo-ju memberitahu semua orang di sini mencemaskan keluarga mereka. Jika mereka bisa masuk ke dalam mimpi keluarga pemenang, satu kasus terhitung selesai. Dengan kata lain, acara ini menguntungkan mereka. Kang Be menyediakan makanan untuk mereka. Kemudian mendengar salah satu arwah menyebutkan nama temannya Choi Jin-dong. Arwah itu bernama Choi Sok-pan. Jin-dong adalah cicit Sok-pan. Kang Be memberitahu bahwa dirinya adalah teman kerja Jin-dong. Selanjutnya, Gui memperkenalkan Kang Be pada Yom Bujang, kepala kematian di alam baka. Woo-ju menyuruh Yom Bujang memulai kontesnya. Semua arwah berkumpul di lapangan. Di rumah Jin-dong, dia sedang makan mie sambil melihat drama dengan neneknya bernama Lee Jom-rai. Jin-dong memberikan tabungan miliknya pada neneknya untuk biaya operasi pinggangnya. Neneknya menyuruh menyimpannya untuk persiapan menikah. Menurut dokternya, operasi juga tidak akan membuat perbedaan besar karena umurnya sudah sangat tua. Kembali ke dunia mimpi, kontes lotre sedang berlangsung dan menyisakan dua peserta pemenang, yaitu Choi Sok-pan dan Kim Du-yong. Selanjutnya, mereka memasuki babak final kontes lotre dunia mimpi, yaitu bertarung dengan satu kaki. Gui mengumumkan pemenang kontes lotre dunia mimpi adalah Choi Sok-pan. Kang Be sangat senang, leluhur Jin-dong yang memenangkan kontes lotrenya. Di dalam mimpi Jin-dong, Choi Sok-pan memberikan nomor lotrenya. Sementara itu, Yom Bujang kembali bekerja. Dia melihat daftar orang yang harus dia cabut nyawanya. Woo-ju dan yang lainnya datang setelah berhasil memberitahu nomor lotre ke Jin-dong. Yom Bujang menyuruh Sok-pan kembali ke alam baka. Bila terlalu lama di dunia mimpi, rohnya bisa menjadi lemah.
Wulju melihat tab baru yang dipakai pengawal Yom Bujang. Dia mengambilnya dan terkejut saat melihat Jindong akan meninggal karena kecelakaan besok. Begitu juga dengan yang lainnya. 내일이잖아. 진동이 형이 죽는다니. Choi Sok-pan memohon pada Yom Bujang untuk memikirkannya lagi. Jindong dibesarkan oleh neneknya di rumah yang sangat sederhana. Dia anak yang sangat baik dan tidak pernah melakukan kesalahan. Namun, dia sekarang harus meninggal sebelum menikah. Yom Bujang memberitahu ada cara untuk menyelamatkannya, yaitu meminta perbuatan baik dari arwah lain. Namun di alam baka, hal itu dilarang dilakukan secara gratis. Dia harus memberikan semua yang berharga kepada arwah itu. Kang Be memberitahu dia bisa memberikan nomor lotrenya sebagai ganti perbuatan baik yang diterima. Sok-pan kemudian memohon pada Wulju untuk membantunya karena dia tidak bisa bolak-balik ke dunia mimpi dan alam baka. Wulju setuju untuk membantunya. Yom Bujang memberitahu Choi Jindong meninggal di rumah sakit kapal pukul 11:03 karena kecelakaan. Dia harus membawa perbuatan baik sebelum itu. Wulju datang ke balai kota alam baka. Dia minta tolong untuk dicarikan seseorang yang mempunyai perbuatan baik dan berkerabat dengan Choi Sok-pan. Mereka menemukannya. Orang itu bernama Lee Ket-san. Dengan level seperti ini, dia bisa meninggal dan hidup di alam baka seperti miliarder. Guys, jadi di alam baka, yang paling berharga adalah perbuatan baik. Semakin banyak perbuatan baiknya, semakin kaya arwah itu. Selanjutnya, mereka datang ke panti asuhan alam baka. Gui memberitahu ini adalah tempat roh anak yang wafat sebelum orang tuanya. Mereka memberitahu maksud kedatangannya pada Lee Ket-san. Jindong bisa diselamatkan jika Lee Ket-san mau membagi perbuatan baiknya. Semua nilai perbuatan baik dikumpulkan oleh Yomra Dewang. Bila dibagi, Tuhan juga pasti mengubah keputusannya. Lee Ket-san akan membaginya karena Lee Jomre, nenek Jindong, adalah penolongnya satu-satunya selama dia masih hidup. Wulju kemudian memberikan nomor lotrenya sebagai ganti perbuatan baik yang dia berikan. Keesokan paginya, Jindong bangun dan langsung mencari kertas dan pulpen. Dalam perjalanan pulang ke dunia nyata, Gui bertanya pada Kang Be bagaimana rasanya setelah datang ke alam baka. Dia adalah orang hidup pertama yang pernah datang. Kang Be merasa tidak enak, terutama dengan anak-anak di panti asuhan. Gui memberitahu mereka menunggu orang tua mereka di sana. Pada akhirnya mereka akan bertemu dengan orang tuanya. Kang Be senang mendengarnya karena berbeda dengan dunia nyata. Di dunia nyata, berapa lama pun menunggu di panti asuhan, banyak orang tua yang akhirnya tidak datang menjemput, seperti dirinya dulu. Sementara itu, Kim Du-yong melihat perbuatan baik di kantong Wulju. Dia mencurinya. Gui mengejarnya. Sementara Wulju dan Kang Be kembali ke dunia nyata untuk melindungi Jindong. Di supermarket, Kang Be terus mengikuti dan membantu Jindong, menjauhkannya dari bahaya. Di depan supermarket, Yom Bujang dihalangi masuk oleh Wulju. Wulju memberitahu kantong perbuatan baik akan segera tiba, jadi dia minta untuk tunggu sebentar. Yom Bujang berhasil menipunya, kemudian masuk ke dalam. Di gudang, Yom Bujang menggerakkan troli barang. Wulju teriak, Kang Be menyelamatkan Jindong, kemudian berusaha menyadarkannya. Jindong mulai menceritakan masalahnya. Dia sudah pergi kencan buta sebanyak 50 kali, tapi semua wanita menolaknya. Sementara itu, Yom Bujang mengubah penyebab kematiannya. Dia akan meninggal karena serangan jantung. Wulju menghalanginya menyerang Jindong. Tiba-tiba Gui datang. Dia berhasil merebut kantong perbuatan baiknya dari Kim Du-yong. Mereka semua merasa lega, Jindong selamat. Di rumah Jindong, Lee Jomre kelelahan, kemudian tidur. Lee Ket-san datang dalam mimpinya. Ket-san mengucapkan terima kasih karena perbuatannya padanya. Dia bisa berbuat banyak kebaikan, sehingga bisa naik ke atas dengan hati yang penuh kedamaian. Jomre tidur di pangkuan Ket-san. Kemudian Ket-san menyembuhkan sakit pinggangnya.
Ketsan membeli obat untuk segala penyakit dengan nomor lotre yang dia dapat. Guys, Wulju memperingatkan kita semua nih untuk hidup dengan baik selama masih ada di dunia. Bila membantu seseorang dengan tulus, nantinya perbuatan kalian akan dibalas oleh orang lain tanpa kalian sadari. Dan itu adalah nilai dari kehidupan yang sebenarnya. Jomre terbangun saat mendengar suara Jindong. Selanjutnya, Jindong melihat nomor lotre yang dia beli tidak sama dengan nomor yang keluar sebagai pemenang. Di dapur, neneknya memberitahu pinggangnya sudah tidak sakit lagi. Di kedai mistis, angka di papan nomor berubah. Kang B masuk setelah selesai bersih-bersih di depan. Tiba-tiba dia jatuh, badannya panas sekali. Wulju mengantarnya pulang, sementara Gui menunggu di kedai. Yom Bujang datang. Dia memberitahu ada roh jahat di dekat tempat ini. Dia minta tolong padanya untuk menangkap roh jahat itu. Guys, dulunya Gui bekerja di kepolisian Alam Baka yang bertugas menangkap roh jahat. Di rumah Kang B, Wulju membaringkannya di tempat tidur. Saat akan berdiri, Kang B memegang tangannya sambil bilang jangan pergi. Wulju teringat saat menyembuhkan putra mahkota, dia melakukan hal yang sama. Selanjutnya Wulju memasak bubur untuk Kang B. Kemudian dia menyuruhnya makan dan minum obat. Kang B memberitahu ini adalah kali pertama seseorang memasak untuknya. Dia merasa tersentuh. Wulju bertanya makanan apa yang dia suka. Kang B memberitahu mandu. Guys, mandu adalah pangsit isi daging dan sayur ya. Keesokan harinya, Kang B terpilih mewakili teman-temannya di departemennya untuk mengikuti lomba tari berpasangan. Mereka bisa memakainya untuk makan malam bersama tim. Atasan mereka menjelaskan tujuan utama perlombaan adalah mempererat komunikasi dan hubungan antar karyawan. Dia meminta mereka berdiskusi dan menentukan pasangan mereka masing-masing. Kang B melihat ke arah Yorin. Dia ingin berpasangan dengannya. Sementara Wulju dan Gui sedang duduk di taman. Yom Bujang membutuhkan bantuan mereka. Ada roh gentayangan yang hingga kini belum bisa tertangkap. Roh itu belum pamit pada keluarganya, sehingga dia kabur saat diajak ke Alam Baka. Jika mereka bisa mempertemukan roh itu dengan keluarganya untuk berpamitan, satu kasus dihitung selesai. Wulju setuju membantu Yom Bujang. Pada malam harinya, Gui mengikuti seorang pria bernama Oh Sanggen. Di kedai mistis, Kang B memberitahu akan mengikuti kontes tari berpasangan di supermarket. Wulju memberitahu berpasangan saja dengan Yorin. Kang B ragu dia mau berpasangan dengan dirinya karena dia tidak pernah menyapanya. Selanjutnya, Sanggen melihat kedai mistis. Dia menikmati mandu buatan Wulju. Kemudian dia memberitahu sangat menyukai mandu isi udang buatan istrinya. Wulju bertanya apakah dia melihat sesuatu yang aneh atau tiba-tiba merasa merinding beberapa hari ini. Sanggen tidak merasakan hal aneh apapun. Kemudian Kang B menyediakan makanan sambil menyentuh punggungnya, tapi anehnya tidak bereaksi apapun. Setelah Sanggen pergi, Gui memberitahu tidak melihat apapun. Begitu juga dengan Wulju. Gui akan memeriksa ke dalam rumahnya. Roh gentayangannya mungkin sudah menjadi hantu penjaga rumah. Gui menyamar menjadi petugas security apartemen. Dia beralasan ada penghuni di bawah yang melaporkan kalau ada air bocor. Jadi dia minta izin untuk melakukan pengecekan di dapur dan kamar mandi. Gui merasa aneh, rohnya tidak ada di rumah. Terlihat di jendela, rohnya mengawasi Sanggen. Kembali ke kedai mistis, mereka bingung kenapa sentuhan Kang B tidak memberi reaksi apapun dan di mana roh gentayangan itu berada. Keesokan harinya, mereka mengikuti Sanggen. Dia tidak turun di halte depan kantornya, membuat Gui bingung. Tiba-tiba Gui melihat roh jahat yang merasuki tubuh manusia. Roh jahat itu tiba-tiba turun. Mereka mengejarnya. Gui berkelahi dengannya. Wulju sadar dia bukan roh gentayangan yang sedang mereka cari. Roh jahat kabur, tapi Gui berhasil menangkapnya.
Gui akan membawa rohnya ke alam baka, sementara Wulju akan ke kantor Sanggen. Dia menyamar sebagai sales vitamin. Wulju melihat Sanggen baru saja datang karena dia lupa harus turun di mana. Sanggen berjalan menuju ke ruang atasannya. Wulju melihat roh gentayangan mengikutinya. Kemudian roh itu menuju tangga. Wulju mengajaknya bicara. Dia memberitahu bisa membantunya mewujudkan keinginan terakhirnya. 그만 도망가고 이리 와요. Tiba-tiba seorang wanita masuk. Dia mengusir Wulju. Di supermarket, Kang Be mengajak Yorin berpasangan dengannya di lomba tari berpasangan karena hanya dia yang tidak bereaksi apapun saat menyentuhnya. Mendengar alasannya membuat Yorin malah menolaknya. Selanjutnya di depan apartemen Sanggen, dia lupa password pintunya. 뭐였더라? Istrinya Jinsok membuka pintu. Sanggen memberitahu sekarang dia sering lupa. Tadi pagi dia turun di halte yang salah. Sementara itu, Wulju memberitahu bertemu dengan roh itu. Dia pasti takut pergi ke alam baka lebih dulu daripada orang yang dicintainya. Kang Be datang. Dia memberitahu Yorin menolaknya. Gui memberitahu bila menginginkan seseorang, dia tidak boleh berkata dia membutuhkan orang itu. Katakan bahwa dirinya ingin menjadi orang yang dia butuhkan. Wulju teringat masa lalunya saat putra mahkota mengatakan bahwa dia merasa paling nyaman saat berada di sampingnya. Dia ingin menjadi orang yang dibutuhkan oleh Wulju. Putra mahkota jatuh cinta pada Wulju. Dia meminta Wulju untuk menerima perasaannya. Di kantor Sanggen, atasannya meminta agar dia mengundurkan diri. Belakangan ini dia banyak membuat kesalahan dalam laporan dan proposal yang dia buat. Sanggen mengakui belakangan ini dia tidak fokus dalam bekerja. Dia akan kembali normal setelah beristirahat dan baru-baru ini dia meminta istrinya pergi berlibur. Masih banyak yang ingin dia lakukan. Atasannya mengatakan, kenapa bersikap seperti ini? Mereka kira dia hanya syok setelah kehilangan istrinya. Jadi mereka membiarkan kesalahannya dalam bekerja dan mencoba mengerti. Sanggen mengatakan istrinya tidak meninggal. Ternyata Sanggen lupa dengan apa yang terjadi pada istrinya. Dia berjalan keluar. Dia ingat pemakaman istrinya. Dan saat istrinya di rumah sakit, dokter memberitahu Sanggen sakit demensia vaskular dan harus segera diobati. Tiba di rumahnya, Jinsak sudah menunggu. Dia membuat mandu. Sanggen memberitahu dia sangat menyukai mandu buatannya. Dia memakannya, kemudian melihat Jinsok tidak ada di hadapannya. Jinsok melihatnya sambil menangis. Di luar, dia bertemu dengan Gui. Di kedai mistis, Jinsok memberitahu tidak bisa pergi meninggalkan suaminya sendirian. Saat bulan madu, mereka berjanji untuk hidup bersama sampai rambut mereka memutih. Sekarang, dia hanya ingin berpamitan dengannya untuk terakhir kalinya. Kemudian mereka melihat ingatan Sanggen. Memorinya terputus, menyambung, dan tidak sinkron. Oleh sebab itu, sentuhan Kang Be tidak berguna. Kemudian mereka masuk ke mimpi di mana mereka berdua jalan bersama. Jinsok mengatakan sangat suka tinggal bersamanya. Hari ini adalah hari terakhir mereka bertemu. Sanggen merasa menyesal memintanya berlibur ke sana. Karena itu dia meninggal. Jinsok mengatakan jangan menyalahkan dirinya sendiri dan menyuruhnya cepat berobat. Tidak boleh lemah dan menyerah. Sanggen minta maaf padanya, kemudian mengatakan dia sangat mencintainya. Sanggen tidur sambil menangis dan memeluk foto Jinsok. Setelah itu, Jinsok mengucapkan terima kasih pada Wulju. Berkat dia, dirinya bisa berpamitan dengan suaminya. Keesokan harinya, Yorin melihat seorang pria mencuri minuman. Saat tasnya diperiksa, tidak ada barang curiannya. Pria itu marah dituduh mencuri. Dia minta Yorin minta maaf sambil berlutut. 잠시만요. Kang Be bertanya apakah dia yakin tidak berbohong. Pria itu memperlihatkan tasnya. Kang Be menyentuh tangannya. Pria itu mengaku mencuri secara berpasangan. Dia yang mencuri sedangkan rekannya diam-diam melepas labelnya kemudian pergi. Rekannya ada di belakangnya. Yorin menangkapnya dan menemukan botol minuman di dalam tas. Hai, Mama!
Setelah itu, Yorin mengucapkan terima kasih dan bertanya kenapa dia melakukannya. Kang B mengatakan dia membutuhkan orang yang percaya padanya, sama seperti saat dirinya mencuri USB itu. Dia percaya padanya, padahal mereka tidak saling mengenal. Keesokan harinya mereka latihan menari bersama. Pelatih mereka bernama Che Sung Yong. Jantung Kang B berdebar saat menatap Yorin. Yorin menyuruhnya banyak berolahraga agar jantungnya tidak berdebar, padahal mereka hanya sedikit bergerak. Sugyong memperbolehkan Yorin pulang, sementara Kang B masih harus berlatih. Kang B menolak berlatih dengannya. Sugyong memaksanya, dia harus berlatih agar menang dalam lomba. Kang B berusaha berlatih tanpa melakukan kontak dengannya. Tiba-tiba Wulju dan Gui masuk, membuat Sugyong menabrak Kang B. Sugyong mengatakan, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak hamil. Dia sudah melakukan perawatan kesuburan selama 2 tahun. Dia berhenti bekerja dan fokus sepenuhnya pada perkataan dokter untuk mendapatkan anak. Sebelumnya dia sudah pernah hamil, namun suatu hari dia jatuh dan mengalami keguguran. Dia berpikir mungkin dari awal dia tidak boleh menjadi seorang ibu. Setelah 2 tahun mencoba lagi, dia belum juga hamil. Mereka juga mulai lelah berusaha. Dia menjadi cepat emosi, membuat mereka sering bertengkar. Suatu malam, suaminya bernama Kang In-ho mengajaknya berhenti berusaha untuk memiliki anak. Baginya yang terpenting adalah hubungan mereka. Belakangan ini, mereka tidak pernah tersenyum dan bercengkrama. Sugyong juga merasa sangat lelah dan merasa bersalah pada In-ho. In-ho mengatakan dia tidak masalah hidup berdua saja dengannya. Kemudian mereka berpelukan. Sugyong memberitahu masih merasa ragu apakah keputusan mereka adalah yang terbaik. Wulju mengatakan perasaan dan keinginan tidak mudah untuk dihentikan begitu saja. Dia kemudian memberikan kartu kedai mistis. Jika merasa sedih, jangan ditahan. Datanglah ke tempat ini. Dia akan mendengarkan ceritanya. Selanjutnya, Wulju lari menuju ke rumah Samsin. Guys, Samsin bertugas memberikan mimpi pertanda pada manusia bahwa mereka akan hamil. Wulju langsung masuk karena pintunya tidak dikunci. Samsin berada di ruang mimpi sebelum lahir. Dia sedang mengambil kapsul mimpi. Wulju mengagetkannya. Samsin mengatakan jangan mengganggu saat dirinya sedang mengambil mimpi. Mereka kemudian masuk ke dalam dunia mimpi. Samsin mencari wanita yang ingin diberi kapsul mimpi. Setelah ketemu wanita itu, dia memberikan kapsul mimpinya yang berubah menjadi kacang kenari. Samsin memberitahu ini adalah anaknya, bawa dan besarkan dia dengan baik. Selanjutnya, Wulju minta pada Samsin satu mimpi saja. Ada satu pasangan yang butuh bantuan. Mereka bernama Che Sugyong dan Kang In-ho. Samsin mengeceknya, kemudian memberitahu bahwa pasangan ini belum waktunya diberkahi anak. Wulju bertanya kapan waktunya mereka diberkahi anak. Samsin mengatakan tidak ada yang tahu kecuali yang di atas. Tidak jauh dari kedai mistis, terlihat Kim Won-yong mengawasi mereka. Kim Won-yong adalah teman dekat putra mahkota. Mereka belajar bersama sejak kecil. Putra mahkota memperkenalkan Wulju pada Won-yong. Won-yong sudah mengetahui bahwa putra mahkota menyukai Wulju. Keesokan harinya, Kang B dan Yorin pergi membeli kostum untuk lomba menari. Setelah itu, mereka nonton film komedi romantis di bioskop. Filmnya mengisahkan sepasang kekasih yang memiliki penyakit yang sama. Mereka tidak bisa saling menyentuh. Mereka saling mencintai, tapi mereka tidak bisa berdekatan. Akhirnya mereka putus. Semua penonton tertawa, sementara mereka berdua menangis karena keadaan mereka sama dengan filmnya. Ketika Yorin menyatakan cinta pada pria yang dekat dengannya, mereka langsung panik dan lari darinya. Ada pria yang lewat jalan lain karena tidak ingin bertemu dengannya, dan bahkan sampai ada yang pindah sekolah. Suatu hari dia bersandar pada seorang pria. Tiba-tiba pria itu bangun kemudian pergi. Semua pria takut disentuh olehnya.
Di rumah Sugyong, In-ho memijit kakinya, kemudian mengajaknya berhubungan intim. Namun, Sugyong menolaknya. Menurutnya tidak ada gunanya. Dirinya tetap saja tidak bisa hamil. Kemudian Sugyong minta maaf, dia merasa bersalah karena In-ho tidak bisa menjadi ayah. In-ho bertanya kenapa merasa bersalah. Apakah tidak punya anak adalah kesalahan? Apakah tanpa anak hidup mereka tidak berarti? Apakah rasa cintanya kepadanya tidak berarti sama sekali? Sugyong memberitahu masih belum bisa menyerah. Dia merasa sangat menderita hingga ingin mengakhiri pernikahan mereka. Bila hidup sendiri, dia tidak perlu pusing memikirkan hal ini. Sugyong pergi ke kedai mistis untuk menenangkan pikirannya. Sugyong memberitahu merasa kesal pada dirinya sendiri karena tidak bisa hamil hingga dia terus melukai perasaan suaminya. Mereka baru saja bertengkar barusan. Woo-ju mengatakan apapun yang membuatnya merasa menderita saat ini, semua pasti akan mereda dan dia bisa melewatinya. Penderitaan itu akan membuatnya menjadi lebih kuat daripada sekarang. Sugyong setuju dengan apa yang disampaikan Woo-ju. Kemudian dia memutuskan pulang untuk makan bersama dengan suaminya. Di rumah, In-ho merasa lega Sugyong kembali. Sementara Sugyong minta maaf karena sudah bicara keterlaluan. Kembali ke kedai, Woo-ju memutuskan untuk mencuri kapsul mimpi Samsin. Gui bertanya apa alasannya sampai Woo-ju membantu Sugyong seperti ini. Woo-ju memberitahu pernah mencintai seorang pria. Dia hanya ingin menikah dan punya anak dengannya. Dia ingin menikmati kebahagiaan biasa dengannya, tapi tidak bisa karena pria itu bukan pria biasa. Akhirnya dia mati tanpa bisa mewujudkan keinginannya. Jadi dia bisa mengerti perasaan Sugyong, perasaan ingin melahirkan dan membesarkan anak yang mirip dengan orang yang dia cintai. Mereka bertiga diam-diam masuk ke rumah Samsin. Di ruang mimpi sebelum lahir, Woo-ju mencoba mengambil kapsul mimpinya, tapi tidak berhasil. Begitu juga dengan Gui. Woo-ju menendang mesinnya. Ada 3 kapsul yang berhasil keluar. Setelah itu, mereka buru-buru keluar. Sialnya kartu kedai mistis jatuh di lantai tanpa mereka sadari. Samsin terbangun. Dia mendengar alarm mesinnya bunyi. Dia pikir mesinnya rusak dan harus diperbaiki. Namun saat melihat kartu kedai mistis, Samsin sadar ini adalah perbuatan Woo-ju. Di dunia mimpi Sugyong, Gui melempar kapsulnya. Kapsul berubah menjadi bunga teratai. Sugyong berusaha mengambilnya, tapi tidak berhasil. Kang Be melempar kapsul yang lainnya. Kapsul berubah menjadi harimau. Woo-ju menyuruh harimaunya melompat ke arah Sugyong, tapi harimau itu tidak bergerak karena dia kekenyangan. Gui mendapat informasi harimau itu baru saja menyerang 17 orang kemarin malam. Mimpi sebelum hamil tentang harimau lagi populer sekarang. Dari jauh terlihat Samsin lari ke arah mereka. Gui melempar kapsul terakhir, berubah menjadi buah persik. Woo-ju melempar buah persiknya. Samsin menangkapnya. Kemudian lari keluar. Mereka bertiga mengejarnya. Woo-ju menjambak rambut Samsin. Gui mengambil buah persiknya. Kemudian mereka terus mengoper buah persiknya sampai akhirnya jatuh ke tangan Sugyong. Mereka bertiga senang telah berhasil membantu Sugyong. Beberapa hari kemudian, mereka melihat Sugyong dan In-ho keluar dari dokter kandungan dengan wajah bahagia. Gui mengatakan semoga bayi itu dapat berkembang dengan baik dan tumbuh dengan sehat. Selanjutnya mereka melihat kedai mistis dibongkar. Yom Bujang memberitahu izin kedai mereka dicabut atas perintah Yom Radewang karena melawan peraturan surga mencuri kapsul mimpi, memberi anak pada seorang wanita. Guys, part 2 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.